masa perubahan besar. Kita ingat, Bapak Ibu yang pegang handphone hari ini, kita kenal namanya handphone Android. Itu kan baru di atas tahun 2012, 2010, 2012 itu Android. Kita sudah sangat tergantung dengan namanya YouTube, TikTok itu beberapa tahun. Baru-baru saja. Terus yang kedua, yang paling penting lagi, seolah-olah kita kehilangan handphone satu hari saja. Susahnya minta ampun. Karena kan handphonenya, sinyalnya yang hilang itu bingungnya minta ampun. Padahal itu baru 10 tahun ini saja. Hanya 10 tahun. Dan 10 tahun ke depan ini adalah masa perubahan. Dan ini ngeri. Saya bilang ngeri. Sama kreatif yang kami coba buat Bapak Ibu, konsepnya adalah begini. Luar negeri, hari ini kan bencana banyak, perang banyak, kesusahan banyak. Semua akan terjadi namanya krisis pangan dunia. Jadi salah satu visi saya secara pribadi yang saya lakukan, kenapa saya kuat bertahan sampai hari ini. Sebenarnya saya tidak kuat Bapak Ibu. Kalau saya katakan saya kuat sampai hari ini karena saya menguatkan diri. Sebenarnya kepingin putus asa sih. Karena kita tidak akan menang. Jadi perjuangan, kalau boleh saya katakan perjuangan yang saya lakukan, saya tahu akan kalah. Tetapi saya akan terus berjuang semampu saya berdiri. Hari ini, panah yang dihadapi oleh Mas Habib ya, itu semua orang akan mengalami. Karena kita sudah dirusak ini belum lama, jangan bilang lama. Saya tunjukkan ya, 1984. Ini program namanya Dinas. Ini awal urea dikeluarkan Bapak Ibu. Promosi pupuk kimia, pupuk urea itu butuh waktu, minta maaf, 20 tahun. Baru tahun 2000, urea ini loh baru agak ngetrend. Baru ngetrend. Sampai akhirnya tahun 2010 ini menjadi kebutuhan. Orang tahun 2084 sampai tahun 2000 orang masih gunakan sebagian organik. Tahun ini menggunakan full kimia. Ini waktu itu masih pupuk kimia itu masih murah, subsidi masih banyak. Tapi tahun ini pupuk kimia sudah mulai menjadi kebutuhan. Apa buktinya? Orang beli pupuk wajib gunakan KTP. Mulai dikenal RDKK, rencana definitif. Untuk apa? Program anggaran. Tahun 2010 sampai tahun 2020 orang sudah tergantung. Mas, tolong speaker ya. Mas, 18 sampai tahun 19 terjadi goncangan. Goncangan ini akan membuat tahun 2020 sampai tahun 2030 ini adalah fase perubahan ke modern. Saya minta tolong, petani kita hari ini di mana? Mereka masih jadi bayi. Sebenarnya Bapak Ibu tahu namanya Bawang Putih. Bawang Putih dulu Indonesia rajanya Bapak Ibu. Bawang Putih kita dulu raja. Hanya butuh 20 tahun untuk membunuh petani bawang putih. Nah, gara-gara itu kita hari ini kalau tanam bawang putih tidak mungkin berhasil. Kalaupun berhasil harganya pasti kalah jauh dengan Cina. Akhirnya sekarang ini semua, hampir semua 80% bawang putih dari Cina. Kedelai, dulu Indonesia rajanya Bapak Ibu. Tapi gara-gara kata Amerika, kedelai kita nggak ada orang tanam kedelai. Nah, sebentar lagi yang akan berubah beras. Petani-petani sudah dibuat mengeluh semuanya, tidak stabil semuanya.
kita akan lebih murah impor. Begitu lebih murah impor, terjadi pembunuhan karakter di petani. Nah, tahun 2020 sampai tahun 2030 kita kenal namanya ini AI. Pertanian ke depannya bekerja robot. Buat beli robot? Tidak. Kecuali corporation. Nah, kalau saya lihat ini Bapak Ibu, kita bisa berjuang. Saya bisa berjuang menciptakan petani. Nanti di tahun ini akan ada peraturan. Kita nggak bisa jual. Kita harus gabung dengan mereka. Kita harus ikut mereka. Seperti di Amerika hari ini. Di Amerika hari ini Bapak Ibu punya sapi, punya susu. Bapak Ibu tidak tergabung di dalam corporation. Saudara tidak bisa jual. Kalau menjual masuk penjara. Indonesia kan pasti ke sana. Supaya apa? Terkontrol. COVID kemarin kita sudah diseleksi. Bapak Ibu yang lolos hari ini adalah orang-orang terseleksi, masih hidup. Fair, kita fair. Pertanian tahun ini akan berubah dari tradisional ke modern. Bukan hanya modern yang saya sebut silver technology. Jalan satu-satunya kita mengikuti bisa. Jadi mereka dengan high cost, kita akan dengan low cost. Mereka gunakan silver teknologi dengan biaya yang sangat murah. Dan ini sudah terancam, sudah terprogram. Apa sih yang mereka cari adalah food, makanan. Makanan ini bukan lagi makanan organik, tapi makanan yang bisa untuk mengontrol. Nah, saya sebagai bangsa Indonesia, Bapak Ibu juga sebagai bangsa Indonesia, ayo berubah. Program ini saya sudah canangkan, saya seminarkan tahun berapa ya? Di Jakarta yang pernah ikut STNJ dulu tahun berapa ya? 2018 mungkin. 2018 saya seminarkan Save the Next Generation. Siapa yang kita selamatkan? Mereka yang lahir di tahun 2000. Mereka yang lahir di tahun 2020 atau 2010. Karena apa? Mereka tidak akan bertani. Kalau kita tidak bertani hari ini, yang benar. Jadi kita bertani bukan hanya karena saya mau bertani, karena saya mau hidup. Bukan, terlalu kecil kalau kita bilang seperti itu. Kita bertani untuk penyelamatan generasi ke depan. Bapak Ibu ikhlas sudah, seandainya ke depan nih ada chip. Semua kan pakai chip, terkontrol. Habis ini uang bilang, uang digantikan dengan uang elektronik digital dan semua pakai chip. Kalau kita tidak ikut ke sana, kita akan ditinggalkan. Dan gak enaknya kita akan melewati masa itu. Dan gak enaknya kita pasti mati, kita pasti kalah. Semangat saya berjuang itu seperti seperti Jenderal Sudirman. Tahu Jenderal Sudirman? Jenderal Sudirman itu perang itu bukan untuk menang. Dia kepingin membuktikan saja bahwa Indonesia itu punya pasukan. Makanya dia gerilya terus. Muncul di sana, muncul di sana, muncul di sana, muncul di sana. Seolah-olah Indonesia ini punya pasukan banyak, padahal tidak ada pasukannya. Paham maksudnya? Nah, apa sih yang saya mimpikan? Kalau punya tanah kecil, dicangkul nggak bisa, bekas tanah tandus lagi. Apakah kita akan menyerah? Kita nggak boleh menyerah. Kita punya program yaitu namanya sawah palsu. Sawah palsu itu sebenarnya bukan sawah palsu. Sawah palsu itu adalah kita kreatif. Tanah kita sudah terlanjur tandus. Kita betulkan tanah saja 3 tahun.
itu yang realnya. Jadi kita bisa pakai polybag, kita buka pakai sawah yang lebar seperti ini. Yang isinya hanyalah pupuk dan media. Tanah yang ada hanya pelengkap saja. Isinya di sini adalah pupuk dan media. Media itu bisa tanah asli kita. Contoh adanya, Masnya punya tanah cuma 100 meter. Tapi itu kalau mau tanya 100 meter kalau dipakai tanaman bisa hidup enggak dengan tanah cuma 100 meter? Kalau dengan tanami padi 100 meter bingung ya. Kita harus gunakan bagaimana seefektif mungkin untuk belajar. Seperti misal, karena tanah kita 100 meter, tanahnya nggak bisa dicangkul. Seandainya dicangkul pun berat. Seandainya Bapak buat masnya, buat kawah palsu, sudah digali, kemudian kasih plastik, kasih tanah di sini, ini medianya tanah, ditambah pupuk, nah sudah. Terus habis itu dikasih kehidupan. Jadi mulai pembenahan tanah, mulai CPT, di sini kita terapkan. Tanah ini tidak boleh tua, airnya terkontrol. Kalau pas hujan ditampung dulu, terus habis itu baru dialirkan keluar lagi, supaya unsur haranya nggak hilang. Nah, di sini kita bisa tanami macam-macam yang kita butuh hidup. Karena ini tanah cuma 100 meter, berarti kita harus cari penghasilan harian. Harus. Seperti tadi di awal saya sampaikan, kalau tanah kita kecil, berarti kita tanam yang bisa panen tiap hari. Goalnya adalah apa? Besok Bapak Ibu akan lihat ya, kalau ketika ke konsep panen harian. Tiap hari panen, tiap hari tanam. Nah, itu dengan agak luas sih, sekitar ya 500-an meter itu, ya lumayan bisa menghasilkan 6 jutaan lah per bulan. Tapi kita harus tanami dengan baik. Apa tanaman-tanaman yang di sini? Contoh, kalau seandainya yang utama kita tanam sayur, bisa kangkung, bisa bayam, bisa juga sawi, sebagian, kalau usah full. Terus di pinggir-pinggirnya kita bisa tanam cabai. Karena tanahnya jelas tanah tandus, tanah keras yang bisa hidup di situ sebenarnya adalah tanaman-tanaman yang kuat banting. Salah satu yang kuat banting itu adalah kacang panjang. Terus yang kedua bisa juga cabai. Nah, itu ditaruh di luarnya sini, di jalannya. Tengahnya ini adalah penghasilan harian. Supaya apa? Sambil nunggu cabainya panen, kita punya penghasilan harian. Paham di sini? Mudah atau susah? Nah, ini adalah untuk hidup kita. Kenapa saya mengajarkan sampai konsep pivot yang 3x3 Bapak Ibu? Begini ceritanya. Ini mimpi guru saya. Ketika saya sudah betul-betul membangun tempat pelatihan pertama kali Bapak Ibu, percayalah, saya kedel, saya grogi, saya nggak pede, saya takut. Saya sampai berdoa begini, Gusti Allah, siapa orang yang mau kacau mati? Mati dalam artian bertani itu susahnya minta ampun. Bertani kalau nggak ngerti triknya pasti rugi. Bertani kalau nggak betul-betul tekun nggak akan bisa. Ini fair, saya katakan juga. Karena itu ketika tempat pelatihan saya jadi, padahal 30 tahun lebih saya cari uang untuk bangun tempat pelatihan ini. Begitu jadi terus saya tidak siap ngajar. Kenapa saya tidak siap ngajar? Orang-orang ini loh kuat atau tidak untuk berjalan bersama-sama. Sehingga tempat itu saya jadikan kos-kosan dari itu. Sebelum pelatihan pertama saya nunda waktu, gara-gara saya tidak siap. Begitu saya jadikan kos-kosan, yang kos itu bidan semua, calon bidan. WC itu mampet setiap hari, saya sampai stres banget. Saya ingat-ingat ceritanya Nabi Yunus. Kepingin lari, tahu maksud saya? Kepingin lari dari tanggung jawab. Akhirnya dengan berat hati saya katakan, jujurin, bongkari WC itu sambil berat hati saya katakan, oke, siap, saya akan buka pelatihan. Baru ngomong begitu 3 hari 4 hari berikutnya penuh pendaftar. Aduh, ini gimana caranya? Materi belum ada. Bukan belum ada, saya nggak mau siapkan materi. 10 menit sebelum saya ngajar, sebelum saya buka acara pelatihan,
baru saya ngetik di laptop. Tapi saya tidak ngerti lah itu. 10 menit itu sampai hari ini materi itu tetap hidup. Jadi kayak dari kitab seperti itu. Materi itu. Padahal saya tulis cuma 10 menit saja. Kenapa kok saya katakan itu? Karena saya betul-betul tidak siap. Bukan tidak siapnya apa, saya ragu dalam hati siapa yang kuat bertahan di bidang ini. Kalau saya tidak ingat zaman ini Bapak Ibu, tahun 2030 ini, saya tidak akan melakukan sama ini. Saya cuma teringat satu kata, anak-anak saya butuh makan, anak cucu kita butuh makan. Cuma itu saja. Itulah hanya yang membuat saya bertahan sampai hari ini. Kalau fairnya, saya tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Berat Bapak Ibu tanggung jawab. Mental ini harus kuat, harus tahan. Ayo Mas ya, buktikan. Dari 100 kerjakan sebaik mungkin. Punya visi yang sama. Bukan 100, percaya. Saya sudah membuktikan. Ketika angkatan pertama itu berjalan, angkatan yang saya pegang itu mungkin sampai angkatan ke berapa ya Pak? Yang saya latih sendiri itu. Ke 8-an mungkin. Setelah itu kan saya serahkan ke Pak KB. Cuma sampai angkatan 8 saja. Itu 8 itu full terus ya Pak KB ya? Dari mana-mana, termasuk dari Malaysia. Dari sampai Malaysia pun datang Pak. Dari sana saya betul-betul ya sejalan aja, pokoknya jadi orang bodoh. Jadi orang bodohnya itu begini, saya tahu beban berat, tapi saya menganggap tidak ada beban. Terus pokoknya ngalir seperti air mengalir. Tapi ternyata itu sampai hari ini masih tetap jalan. Siapa yang berarti yang menggerakkan? Apakah mas saya? Bukan. Itu hanya Gusti Allah sendiri yang mengerjakan. Kita cuma alat saja. Alat yang dapat bisa. Awalnya dapat sudah dikasih kepercayaan, kepengen barelos, saya pengen tidur, pengen istirahat, pengen pensiun kalau boleh. Tapi ya nggak boleh, ya jalan aja. Tahu konsepnya Mas? Besok kita akan belajar cara buat sawahnya bagaimana. Intinya satu, Bapak Ibu tidak perlu tanah bagus di sini, dicor-coran pun hidup. Seandainya Bapak Ibu nanti kembangkan ini, Pak saya kepengen punya pagi sendiri, kepengen sayur sendiri, kepengen mandiri, kepengen betul-betul tiap rumah tangga mandiri. Gak usah pakai pupuk Bapak Ibu, dari 5 rumah tangga kita cukup sama 10 ekor ayam. Kita itu cuma butuh 300 meter untuk makan. 300 meter itu hidup. Kemudian ada kolamnya di sini seandainya gitu 120 meter. Karena ternak yang lain-lain anggap aja 300 meter kurang sedikit gitu ya. Ini ternak. Jadi punya tanah 1000 meter sebenarnya. Minta maaf, kita ada pribadi seumur hidup. Kita sudah punya gaji seumur hidup. Kita punya ternak seumur hidup. Cukup lebih untuk di Indonesia. Kalau masa itu datang. Karena apa? Indonesia adalah negara satu-satunya yang akan diperebutkan. Makanya kemarin saya di Auckland, saya ngotot ngomong tentang ini, ngomong ketemu kepala desa. Saya ceritakan konsep oligarki dunia. Siapa yang paling takut kalau terjadinya pemanasan global Eropa? Siapa yang paling takut kalau terjadinya kekurangan makanan mereka? Dan di Indonesia adalah sumber makanan dunia. Bahkan bukan hanya sumber makanan, sumber obat dunia. Karena itu kita akan diperebutkan. Kenapa saya harus mencetak petani-petani minimal satu, selamatkan keluarganya Bapak Ibu masing-masing. Cuma itu saja sebenarnya goal saya. Kenapa saya membangun tempat pelatihan banyak tempat? Kok bukan di sentral, tapi saya keliling sampai seluruh Indonesia. Karena rakyat kita ada di seluruh Indonesia. Jadi minta maaf kalau sampai di level ini ternyata bertani itu betul-betul berjuang. Bila aku tadi dikatakan
Betul kan? Kenapa kita harus berjuang penuh kesabaran? Karena ini perintah Tuhan. Kalau bukan karena itu saya tidak melakukannya, Bapak. Dalam sekali, sangat. Jadi bertani itu bukan cuma cari uang harian, bukan. Kenapa saya siapkan semuanya supaya kita betul-betul mandiri? Karena saya tahu jalan ini. Saya kasih fair, Bapak Ibu. Tahun 2014, saya didatangi orang dari US, dari Amerika, dari NASA. Saya turun dari pesawat, dia tahu-tahu pegang tangan saya. Mereka tidak kenal saya. Mungkin mereka kenal saya tidak kenal mereka. Tak tahu dipegang, dia bilang, Pak Bayu ya? Oh iya. Pak Bayu boleh tidak kita sharing-sharing? Oke, kita cerita. Dia ingin tahu tempat saya. Jadi mulai peternakan sapi, ayam, tempat pelatihan, sayur, kita tunjukkan semua. Terus habis itu terakhir kita ngobrol di kandang sapi. Dia bilang, Pak, kami punya program. Kita akan masuk perang dunia ketiga 2014. Perang dunia ketiga sudah atau belum? Belum. Tapi tahun 2014 dia sudah berkata, Pak, kita akan masuk perang dunia ketiga. Kita akan memproduksi makanan untuk perang zaman dunia ketiga. Konyol enggak kira-kira? Dia berkata, saya mendukung program Pak Bayu, saya punya uang 10 juta waktu itu. Kita ada uang 10 juta US. 10 juta waktu itu 130 miliar. Saya bilang ke dia, Pak, Bapak ngasih uang ke saya, pasti Bapak minta pertanggungjawaban, betul atau tidak? Sedangkan saya menghabiskan uang saya sendiri belum habis-habis. Karena itu saya minta tolong Bapak cari orang lain saja. Saya tidak mau uangnya. Marah dia Bapak Ibu. Dia bilang, loh Bapak ini dikasih uang 130 miliar tidak mau. Loh iya, karena Bapak minta pertanggungjawaban. Mau saya menghabiskan uang saya tanpa pertanggungjawaban jadi habis. Waktu sudah habis, betul ya? Apalagi ditambah pekerjaan Bapak lagi. Saya tidak cari uang. Dia marah. Terus dia duduk, saya ngopi sama dia. Kalau ada sapi baru lagi, dilatih dia Bapak. Makan bajunya, dibiarkan saja. Saya bilang, kita hidup cuma sekali, Pak. Saya juga kepingin hidup. Kalau kita cuma kerja, terus ngurusi orang kayak gini, nggak mampu otak kita. Akhirnya dia mundur, lagi dia bilang, Pak, kalau pada waktunya tiba, saya akan undang Bapak kembali. Ya sampai hari ini handphone saya sudah ganti berkali-kali. Dan hampir tidak punya handphone. Saya sudah hampir tidak punya handphone Bapak itu. Dan itu menunjukkan apa? Keseriusan zamannya. Itu 10 tahun lalu belum ada cerita perang. Dia sudah siapkan kata perang. Artinya ternyata semua terkonsep. Hari ini kalau pupuk kimia habis tidak ada. Kenapa saya harus getol sekali untuk mengantisipasi kekurangannya pupuk kimia? Tapi Ibu tahu, kalau pupuk kimia tidak ada, pemerintah sudah siapkan namanya KUR tahap 2 tanpa angguran. Tapi kalau namanya tidak berhasil dan sudah terlanjur hutang, apakah ketika gagal hutangnya lunas? Tidak, tetap berhutang kan? Akhirnya apa yang diserahkan? Lahan. Karena itu saya menentang ini. Saya anti hutang. Saya untuk mengatasi ini, walaupun saya tidak punya uang, Bapak Ibu, tidak punya uang banyak, saya buatkan program namanya pertanian syariah. Siapa yang menjalankan? Bukan saya, jenengan. Ini kan besok kalau sudah punya pabrik pupuk, tolong bantu petani. Konsepnya sama kan dengan konsep kita, pertanian syariah. Saya mau tanya jujur Bapak Ibu, petani hari ini punya uang nggak untuk beli pupuk? Nggak punya Pak. Nggak punya. Sudah pupuknya susah, harganya mahal, nggak punya uang. Terus tanahnya mau diapakan? Ada dua, disewa atau dijual.
Saya minta tolong Bapak Ibu nanti jadi jawaban. Jawabannya bagaimana? Buat pertanian syariah. Pertanian syariah itu gimana? Bibit, pupuk, tolong bantu mereka. Saya yakin Bapak Ibu mampu, udah harus luas 1-2 hektar pertanian. Percaya, Gusti Allah akan melipat gandakan. Ini akan seperti bola salju yang ada putar. Saya percayanya satu Bapak Ibu, mengumpulkan orang peserta pelatihan dari mana-mana itu kalau bukan dikirim, nggak mungkin. Kan? Saya berkata jujur. Kita ini sampai melongo terus. Pak kamu tadi sudah laporan, Pak ini yang sudah hampir 25, kapan waktunya? Kapan waktunya? Saya juga butuh istirahat sebentar, Pak. 1 minggu atau 2 minggu bisa tidur gitu. Artinya kita sudah nanti buka Januari lagi. Bapak Ibu, saya minta tolong, ini bukan hal sepele, ini perjuangan. Kenapa ilmu saya kasih semuanya? Ini ilmu mahal Bapak Ibu, tidak ada di dunia. Kenapa saya mau kasihkan semua orang untuk belajar ini? Karena saya tahu ini untuk generasi ke depan. Dan ilmu itu adalah amanah bagi saya. Itu tugas yang harus saya bagikan. Kalau Bapak Ibu saya beri cerita, capek sekali. Setiap hari ini tanya Pak Kabir ikut kita. Hampir tiap hari sampai setiap hari Bapak Ibu. Kita harus tidur, menyiapkan program semua berhari-hari. Kalau saya tidak ingat tugas ini, saya tidak mau melakukan. Mau bantu saya minta tolong. Ayo bantu petani kita. Semampu kita. Seandainya Bapak Ibu nanti bisa produksi pupuk sedikit, buatlah contoh, ajar mereka sedikit. Kita hanya ada waktu sekitar 5 tahun. 5 tahun saya yakin Bapak Ibu bisa jadi orang yang diambil semua. Kalau mau melakukan. Tapi saya ingin jadi miliarder. Lakukan sebagai ibadah, biarlah berkah hidup kita. Setuju? Ada lagi kira-kira bisa jawab itu Mas? Setuju? Mari yang lain kalau gitu mari Pak ya.